Banyak yang bertanya, Bang, tiba-tiba kok pulang secara tiba-tiba? Sebenarnya juga belum mau pulang teman-teman, tetapi karena tiba-tiba anak minta sunat, saya harus pulang ya. Mau nggak mau harus balik. Kalau sunat di Indonesia ini sunatnya seperti buat acara pesta pernikahan teman-teman. Namun tergantung kepada kemampuan masing-masing ya. Kebetulan saya ingin merayakan sunatan anak saya ini dengan pesta kecil-kecilan teman-teman. Tapi di Indonesia itu teman-teman, sebelum mengadakan acara kenduri sunatan ya, itu ada kenduri sebelum seminggu sunatan, itu ada kenduri baca doa selamat ya, supaya acaranya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat siang semuanya. Maaf akhir-akhir ini kadang-kadang uploadnya itu juga agak telat teman-teman. Sebab di kampung sibuk sangat ya. Karena banyak pekerjaan, kemudian juga ada acara kecil-kecilan. Nanti anak saya itu mau sunatan teman-teman. Alhamdulillah kemarin balik dari Malaysia selamat, dan sampai saat ini pun oleh-oleh yang saya bawa dari Malaysia pun juga belum saya buka ya teman-teman. Termasuk oleh-oleh dari sahabat yang daripada Malaysia. Kemarin saya juga dibelikan baju tetapi belum saya buka. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan coba untuk buka ya teman-teman. Banyak yang bertanya, Bang, Abang balik ke Indonesia terus apa masuk ke Malaysia lagi? Insya Allah saya masuk ke Malaysia lagi ya teman-teman. Bukan berarti terus saya tidak bisa cari uang di negara sendiri, bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Banyak netizen yang salah tanggap dengan video-video saya ketika saya menunjukkan hasil kerja di Malaysia. Banyak yang berkomentar kurang betul lah. Namun di sisi lain saya menganggapnya hal biasa. Sebab tidak semuanya orang itu menyukai dengan diri kita. Meskipun yang kita buat ini adalah hal yang positif. Padahal saya juga istilahnya memberikan penjelasan. Merantau itu adalah pilihan. Bukan saya memuji-muji negara tetangga, bukan ya. Karena pada dasarnya saya sudah cukup lama bekerja di Malaysia dan alhamdulillah mungkin rezeki saya itu ada di Malaysia ya teman-teman. Dan saya baru pulang dari belanja di pasar. Alhamdulillah hari ini pun belanja cukup lumayan banyak teman-teman ya. Saya akan tunjukkan perbelanjaan persiapan untuk kenduri besok. Sebab seminggu lagi itu anak saya mau sunatan teman-teman. Jadi biasanya kalau di Jawa itu terlebih dahulu itu ya kenduri. Namun untuk kenduri di Jawa, nasi ambeng itu sudah tidak lagi dimakan bersama-sama ya teman-teman. Tetapi nasi ambeng sekarang itu dibungkus. Kalau dulu kan makan rame-rame bersama-sama ya, tapi sekarang enggak. Sekarang zamannya sudah berubah. Jadi nasi ambengnya itu dibungkus, nanti dibawa pulang balik ke rumah masing-masing. Seperti apa sih Bang perbelanjaannya? Perbelanjaannya kali ini sedikit ya, sebab kalau mau acara kenduri baca doa selamat itu tidak mengundang orang banyak. Tetapi kalau pada waktu saat sunatan kendurinya baru mengundang orang banyak. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi mungkin kalau uploadnya kadang agak telat ya maaf ya teman-teman, karena di rumah juga sibuk. Dan di video saya ini saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya selama bekerja dan tinggal di Malaysia ya kan. Jadi jangan salah paham ketika saya memberikan cerita hal yang positif dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bukan saya istilahnya memuji atau bukan saya penjilat, tetapi itu adalah pengalaman murni pribadi saya ketika saya berada di negara tetangga Malaysia, ketika saya bekerja di sana, ketika saya mencari nafkah di sana. Dan alhamdulillah saya buat rumah ini pun juga hasil dari merantau di Malaysia teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya belanja sayur, mayur, kemudian belanja buah keras. Kalau di Indonesia itu kalau masak-masak pasti menggunakan buah keras ya. Dan seperti ini teman-teman, bumbu-bumbu yang ada di Indonesia ya. Tadi saya beli daun salam. Nah, ini namanya daun salam ini. Ini kalau di Malaysia juga ada, tetapi saya tidak tahu ya, ini penyebutannya daun salam atau tidak. Sebab di Malaysia ini kadang-kadang
benda sama dengan di Indonesia, tapi penyebutannya itu berbeda. Ini kalau di Indonesia namanya kemiri, tapi kalau di Malaysia namanya buah keras. Kalau di Indonesia memasak-masak itu pasti menggunakan kemiri ya. Walaupun sedikit banyak biasanya akan dicampurkan dengan buah kemiri atau buah keras. Masak lemak pun pakai buah kemiri ya, atau buah keras. Dan di Jawa teman-teman, di Jawa itu tidak ada cili kering ya, adanya cili seperti ini. Kemudian ketumbar, jintan, itu wajib ada ya kalau masak-masak di Jawa itu. Ini kalau di Malaysia namanya carrot. Kalau di Malaysia namanya ini kubis, tapi kalau di Indonesia namanya kul. Belanjanya cuma sikit-sikit saja teman-teman. Kalau di Malaysia teman-teman, kunyit hidup ini harganya itu agak mahal ya. Tetapi kalau di Indonesia teman-teman, kunyit hidup ini harganya begitu sangat murah meriah loh. Ini pun ya kan, ini pun sekitar 30 sen teman-teman. Ini 30 sen ya, kunyit hidup seperti ini. Jadi kalau untuk barang-barang seperti kunyit hidup, sayur, itu harganya lebih murah teman-teman. Seperti lengkuas ini teman-teman, lengkuas ini juga murah ini. Ini sekitar 60 sen lengkuas seperti ini. Jadi barang-barang yang sayur-sayur itu agak murah, tapi kalau di Malaysia sayur-sayur itu harganya agak mahal teman-teman. Ada kentang juga. Kalau kentang itu harganya kurang lebih seperti di Malaysia teman-teman. Karena kebetulan hari ini istri saya itu juga ada usaha kecil-kecilan teman-teman, yaitu jual TOS. Saya akan pergi untuk membeli teh ya. Jadi nanti sepanjang perjalanan saya akan tunjukkan videonya seperti apa teman-teman, suasana kampung-kampung yang ada di Indonesia. Banyak yang bertanya, Bang, tiba-tiba kok pulang secara tiba-tiba? Sebenarnya juga belum mau pulang teman-teman, tetapi karena tiba-tiba anak minta sunat, saya harus pulang ya. Mau nggak mau harus balik. Kalau sunat di Indonesia ini sunatnya seperti buat acara pesta pernikahan teman-teman. Namun tergantung kepada kemampuan masing-masing ya. Kebetulan saya ingin merayakan sunatan anak saya ini dengan pesta kecil-kecilan teman-teman. Tapi di Indonesia itu teman-teman, sebelum mengadakan acara kenduri sunatan ya, itu ada kenduri terlebih dahulu, yaitu kenduri doa baca. Sekali lagi teman-teman, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya, bukan saya istilahnya memuji-muji atau melebih-lebihkan di mana tempat saya mencari nafkah, di mana saya merantau di Malaysia, bukan teman-teman, tetapi itu menurut pengalaman cerita pribadi saya ya. Jadi kalau mungkin sahabat-sahabatku yang melihat video saya tidak begitu suka, ya di skip aja ya kan, daripada bergaduh dan menuliskan kata-kata yang kurang baik di kolom komentar, itu nggak bagus teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan kayak mencari uang itu kayak di Malaysia saja kamu itu kalau bercerita lebih-lebih, bukan seperti itu tujuan saya. Tetapi tujuan saya adalah berbagi informasi lah. Namun kadang-kadang di sisi lain masih disalahartikan, masih dibuat salah paham ya kan. Terus kemudian ada yang berkomentar, berarti kamu tidak bisa bersaing di Indonesia, berarti kamu tidak pandai, berarti kamu intinya orang istilahnya tidak berpendidikan lah apalah, sehingga kamu cumanya bisa merantau. Kalau kamu orang pintar pasti bisa berprestasi di negara kamu. Waduh, sebenarnya bukan diukur seperti itu teman-teman, bukan diukur seperti itu ya. Kalau dari segi pandangan saya, merantau itu bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi dengan merantau kita juga akan tahu arti hidup sesungguhnya. Alhamdulillah teman-teman, selama saya bekerja di Malaysia, saya pun juga ada modal sedikit, kemudian saya kembangkan di Indonesia sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Itu pun saya sangat bersyukur ya. Jadi pada dasarnya saya mendapat rezeki dari Malaysia itu penuh berkah. Karena apa? Setiap usaha yang saya jalani itu selalu lancar. Dan alhamdulillah bisa bangun rumah, kemudian bisa punya usaha kecil-kecilan. Dan saat ini pun saya tengah
merintis jualan TOS ya bersama istri saya. Dan alhamdulillah lah, meskipun hasilnya tidak luar biasa, tetapi sedikit-sedikit ada hasil. Ya namanya orang usaha ya kan. Yang penting berusaha, berdoa. Selebihnya kita serahkan pada yang Tuhan Maha Esa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mendengar cerita-cerita yang positif, yang baik, ya diambil saja inspirasinya, bukan justru sebaliknya selalu menghujat yang membuat cerita. Itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa itu diambil sisi positifnya, kemudian bisa dijadikan inspirasi. Saya itu semuanya berawal dari kosong ya. Ya namanya kehidupan di kampung ini ya kan, meskipun yang punya harta orang tua, tetapi kan kita tidak berhak untuk istilahnya apa ya, minta-minta atau apa ya. Yang paling senang kita itu mencari sendiri atau berdikari, berdiri di kaki sendiri, itu lebih baik ya daripada ya kan mungkin orang tua kalian tercukupi terus kalian mengandalkan orang tua. Itu kurang bagus ya dari segi pandangan saya. Dan saya bangga dengan hasil-hasil kerja keras saya selama saya berada di Malaysia. Saya di rumah itu jualan TOS di kampung saya ini cukup lumayan laris manis lah. Seperti ini teman-teman, jualan di kampung saya. Nanti saya akan tunjukkan kedainya ya. Jualan TOS Rp 2.000 rupiah. 2.000 rupiah itu kalau uang Malaysia sekitar 60 sen. Kemudian yang ini RM1 ya, 3.000 rupiah, RM1. Jadi jualan di kampung itu harus murah meriah teman-teman. Kalau nggak murah meriah itu ya kurang laku. Dan juga jualan limo es. Nanti saya akan tunjukkan kedainya. Dan saya sekarang ini mau berangkat ke Pekan ya teman-teman untuk belanja TOS. Jadi jaraknya dari Pekan itu agak cukup lumayan jauh lah, sekitar 20 menitan. Oke teman-teman, nanti akan saya tunjukkan vlog sepanjang perjalanan saya. Cuaca di Jawa begitu sangat panas teman-teman. Di Malaysia juga panas ya, tapi kalau di Malaysia itu lebih sering banyak turun hujan lah. Kalau di kampung saya ini kalau sudah bulan Agustus atau bulan 8, untuk turun hujan itu agak sulit ya. Dan jalanan di sini itu tidak di aspal ya, tetapi di konkret teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai Pekannya. Dan inilah suasana Pekan yang ada di kampung saya ya teman-teman. Di Pekan yang ada di kampung saya ini ada 2 bangunan masjid teman-teman. Yang satu sebelah barat, yang satunya lagi sebelah timur. Nanti saya akan tunjukkan. Karena jumlah penduduk di sini itu begitu padat ya teman-teman. Dan di sini warga kampung sini ya, atau warga Pekan sini semuanya beragama Islam. Jadi tidak ada yang beragama non-Islam ya teman-teman. Di sini kebanyakan untuk sekolah-sekolah di kampung saya atau di Pekan saya, sekolahnya sekolah agama teman-teman. Ini ada anak-anak yang baru pulang sekolah agama. Dan seperti ini jualan makanan yang ada di Indonesia ya. Jadi tepi-tepi jalan ini ada orang yang menjual makanan beraneka kuih mui dan juga penjual minuman. Di sini pun juga ada penjual makanan keliling ya. Dan ini dia masjid yang ada di Pekan saya, masjid satu lagi ini berada di sisi timur teman-teman. Kalau untuk yang masjid yang berada di sisi timur ini memang agak luas. Masjid ini dibangun beberapa waktu puluh tahun yang lalu ya. Semasa saya belum merantau hingga sampai sekarang. Kali ini saya belanja itu ya, belanja keperluan untuk berdagang. Alhamdulillah hasil kerja di Malaysia itu saya buat usaha kecil-kecilan ya. Untuk teman-teman saya akan menunjukkan es cincau ya. Es cincau ini merupakan salah satu minuman khas yang ada di sini. Rasanya itu seger banget. Kurang lebih seperti cendol lah. Mirip-mirip cendol teman-teman. Cuaca kalau di Jawa teman-teman, kalau siang panas banget. Tadi saya beli es cincau. Ini bukan itu ya, cendol ya, tapi cincau. Dan satu bungkus macam ini teman-teman, harganya itu Rp3.000 atau setara RM1 ya. Saya akan minum, saya coba rasanya seperti apa. Biasanya kalau di Malaysia kan cendol, tapi kalau di Jawa cincau teman-teman namanya. Jom buat sahabat-sahabat semua minum cincau. Seger banget teman-teman. Dari kampung saya untuk balik pulang lagi sekitar 15 menit ya. Dan saya berehat sebentar untuk minum cincau.
Biasanya kalau saya merantau itu yang belanja istri, tapi kali ini saya membantu istri ya, selagi di rumah. Dan seperti ini perbelanjaan untuk persiapan jualan TOS dan juga Limo S. Nanti kalau saya sudah tidak sibuk, saya pun ingin jualan teh tarik teman-teman. Dari Pekan langsung singgah ke tempat penjualan usaha kecil-kecilan ya teman-teman, usaha minuman. Yang jual ini jiran saya. Dulu saya sering ngevlog bersama Mbak Lisa, tapi sekarang Mbak Lisa itu sudah tidak gadis desa ya. Karena Mbak Lisa sudah bersuami. Kali ini yang jualan namanya Mbak Erin, masih gadis desa. Dan namanya Mbak Erin. Jadi jualannya kecil-kecilan seperti ini teman-teman. Jualan di tepi jalan lah, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa berjalan lancar lah. Kalau Mbak Lisa sekarang sudah punya suami ya. Kemarin yang menanyakan Mbak Lisa si gadis desa kemana? Mbak Lisa si gadis desa sudah berkeluarga. Sekarang tinggal Mbak Erin. Alhamdulillah teman-teman, meskipun hasilnya tidak begitu banyak, tapi sedikit-sedikit berjalan dan tentunya juga merupakan suatu kebanggaan buat saya sendiri ya. Walaupun usaha kecil-kecilan tapi milik sendiri, dan tentunya bisa memberikan lapangan pekerjaan orang lah, walaupun hanya saat ini baru 1 orang. Namanya saja baru memulai teman-teman. Dan ini pun saya punya modal hasil dari kerja di Malaysia ya teman-teman. Kemudian saya putarkan uangnya untuk bisnis kecil-kecilan, dan kali ini saya akan balik ke rumah. Cukup sekian ya teman-teman, aku semua semoga terhibur ya. Video menceritakan tentang hasil kerja saya selama berada di Malaysia. Bukan saya niat maksud pamer ya teman-teman, tetapi saya ingin berbagi kisah cerita hal yang positif, supaya nanti kalau kita merantau di negara orang kumpul-kumpul uang. Jangan sampai kita merantau di negara orang itu uangnya dihambur-hamburkan, dibelanjakan tidak jelas. Jadi kalau bisa uangnya itu ditabung walaupun sedikit-sedikit, insya Allah nanti lama-lama akan menjadi banyak. Syukur-syukur kalau punya ide untuk jualan kecil-kecilan ya. Yang penting berusaha, antara jalan atau tidak kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, video ini bukan berniat pamer ya. Yang jelas video ini saya hanya ingin berbagi kisah cerita selama saya bekerja di Malaysia, dan hasilnya alhamdulillah uangnya begitu sangat berkah, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kiranya suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.